hari ini Mami mau bikin cemilan pastel bumbu kacang. Bahannya mudah ya Mams, dan ini adalah salah satu bakulan Mami. Kita lihat yuk bahan-bahannya apa aja. Ini ya bahan-bahan yang sudah Mami siapin: 2 keping bihun jagung, 1 kilogram terigu, 4 sendok makan gula pasir, garam dan penyedap rasa secukupnya, 4 butir telur, daun bawang yang sudah diiris-iris, 3 buah kentang, 3 buah wortel, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 100 gram kacang tanah yang sudah digoreng, 1 bungkus lada bubuk, cabai merah, cabai rawit secukupnya ya, kentang yang sudah dikukus 100 gram, dan margarin 100 gram. Bahan untuk sambal kacangnya: 100 gram kacang tanah yang sudah digoreng, Mams juga boleh ya kalau mau disangrai. Cuka secukupnya. Ini Mami pakai 15 buah cabai merah dan 25 cabai rawit karena Mami suka pedas ya, dan 100 gram kentang yang sudah dikukus, garam dan penyedap rasa secukupnya, gula pasir 4 sendok ya Mams. Ini untuk bahan-bahan sambal kacangnya. Bahan untuk isian pastelnya ya Mams, Mami pakai 3 buah kentang dan wortel. Mams boleh dipotong kotak-kotak atau dadu. Ini Mami parut karena untuk menghemat waktu, dan direbus ya Mams sekitar 10 menit aja, jangan lama-lama, jadi setengah matang. 2 keping bihun jagungnya sudah direndam air panas, cukup sebentar aja, nggak usah lama-lama nanti kelembekan. 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih dihaluskan, 1 bungkus lada bubuk, garam dan penyedap rasa secukupnya, dan daun bawang ya Mams yang sudah diiris-iris. Pertama kita buat kulit pastelnya dulu ya Mams. Bahannya 1 kg tepung terigu berprotein sedang ya Mams, 2 sendok makan garam, kemudian 100 gram margarin yang dicairkan, tapi jangan sampai mendidih ya Mams, cukup sampai margarinnya cair aja. Kemudian masukkan ke dalam terigu perlahan demi perlahan ya Mams. Diaduk-aduk ya Mams sampai rata menggunakan sendok atau spatula. Aduk hingga rata ya Mams, perlahan. Setelah margarin dan terigu sudah tercampur rata, langkah selanjutnya masukin 400 ml air hangat ya Mams. Jangan air mendidih, cukup air hangat sebanyak 400 ml. Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga rata. Kemudian kita uleni adonannya menggunakan tangan ya Mams. Sebelum menguleni adonan, tangan Mami sudah dicuci bersih ya. Kita ulenin adonannya hingga tercampur rata ya, dan agak sedikit kalis. Ketika adonan sudah rata dan sedikit kalis, kita diamkan selama 30 menit ya Mams, dan wadahnya kita tutup dengan kain bersih. Sambil nunggu adonan pastel yang didiamkan 30 menit, kita bikin isiannya ya Mams. Pertama kita tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. Kita aduk-aduk dan tumis hingga harum ya Mams. Dan di kompor sebelahnya Mami masak sambal kacangnya ya. Kalau Mams mau sambal kacangnya nggak usah dimasak, untuk langsung di blender juga nggak masalah ya. Tadi itu sebelum dimasak, cabai dan kentangnya sudah Mami kukus ya.
Untuk sambal kacangnya, Mami pakai 15 buah cabai merah, 25 cabai rawit. Untuk selera pedasnya tergantung Mams ya. Kebetulan Mami suka pedas, jadi untuk cabainya Mami agak banyakin. Sebelum dihaluskan, cabainya dan kentangnya dikukus dulu ya Mams, dan kacangnya itu digoreng atau disangrai. Kemudian cabai, kentang, dan kacangnya kita haluskan ya Mams dan dimasak. Kalau Mams nggak mau dimasak juga nggak apa-apa ya untuk sambal kacangnya, karena biar supaya tahan lama. Jadi sambal kacangnya itu Mami masak ya hingga tanak. Sambal kacangnya biar awet dan tidak mudah basi, kita masaknya hingga tanak ya Mams. Kalau Mams nggak mau dimasak juga nggak apa-apa ya, tapi dia nggak tahan lama. Kemudian kita masukkan 4 sendok makan gula pasir, garam, dan penyedap rasa ya Mams. Untuk rasanya nanti dikoreksi ya Mams sesuai selera. Kita aduk-aduk hingga rata dan semuanya tercampur. Setelah bawang putih dan bawang merahnya halus, kita masukkan garam dan penyedap rasa secukupnya ya Mams. Kita aduk-aduk hingga rata. Nanti untuk rasa koreksi ya Mams, tergantung selera. Kemudian ini Mami masukkan lada bubuk yang sudah halus sebanyak 1 bungkus. Kalau Mams mau lebih pedas atau ladanya lebih banyak juga boleh ya Mams, tergantung selera ya. Kemudian kita masukkan kentang dan wortel ya Mams. Ini sebelumnya kentang wortelnya Mami rebus dulu selama 10 menit hingga setengah matang ya Mams. Jadi nanti ketika dimasak sama bihunnya itu untuk isian pastelnya jadi tahan lama ya dan gak mudah basi. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga rata, tercampur semua bumbu. Setelah wortel dan kentangnya matang dan tercampur rata dengan bumbu, tahap selanjutnya kita masukin bihunnya ya Mams. Ini Mami pakai bihun jagung ya. Diaduk-aduk ya Mams hingga semuanya tercampur rata. Jadi semua bumbunya itu meresap menjadi satu ya ke dalam isian untuk pastelnya.
daun bawang ya Mams, dan aduk-aduk kembali hingga rata. Matang juga deh untuk isian pastel dan sambal kacangnya. Ini adonan yang sudah didiamkan selama 30 menit. Lalu Mami timbang ya, seberat 35 gram untuk kulit pastelnya ya Mams. Masing-masing 35 gram. Kita timbang hingga adonannya habis ya. Kalau Mams gak ada timbangan di rumah, boleh kok Mams dikira-kira aja untuk ukuran kulit pastelnya, karena ini untuk jualan. Biasanya Mami timbang biar beratnya itu sama ya dan rata, jadi gak ada yang beda untuk berat timbangannya. Ini adonan yang sudah Mami timbang ya, beratnya masing-masing kurang lebih 35 gram ya Mams, dan jadi 46. Kemudian setelah itu adonannya kita tutup lagi dengan kain bersih ya Mams, biar tidak kering ya. Sambil nunggu kita untuk mempersiapkan bikin pastelnya. Untuk langkah selanjutnya kita bikin pastelnya ya Mams. Ini untuk alasnya sebelumnya sudah Mami bersihkan ya, jadi aman dan tidak kotor. Dan emang ini untuk bikin makanan ya Mams, jadi Mams nggak usah khawatir. Dan Mami menggunakan botol karena rolling pinnya Mami itu lagi keselip, jadi Mami pakai botol aja yang ada. Dan biar cepet ya, karena si kakak mumpung lagi bobo. Dan Mami menggunakan 4 butir telur yang dipotong jadi 8 bagian masing-masing telurnya. Untuk Mams, ukuran telurnya itu kalau mau dipotong-potong lebih besar atau lebih kecil juga boleh ya Mams, tergantung selera. Dan setelah adonan yang digiling itu kita masukkan bihunnya. Bihunnya dikira-kira aja ya Mams, kurang lebih itu Mami pakai 2 sendok makan. Kemudian kita masukkan telur yang sudah diiris, dilipat adonannya jadi satu. Setelah dilipat kita pencet-pencet, dijepit gitu ya Mams, biar adonannya itu nggak terbuka ya dan rapet. Kemudian kita cubit-cubit perlahan. Kalau Mams yang nggak bisa bikin pastel secara manual, Mams juga boleh ya pakai alat cetakannya. Tapi kalau Mami itu lebih suka manual ya, karena kalau pakai cetakan itu keseringan adonannya itu nggak nempel Mams, jadi terbuka pas ketika pastelnya itu digoreng, nanti dia terbuka gitu dan isinya kemana-mana. Untuk kali ini Mami bikin 2 versi ya, ada versi yang isi telur dan ada satu lagi versi yang nggak pakai telur ya, yang cuman bihun aja. Ini kita giling ya Mams. Ini Mami bikin untuk yang isiannya bihun aja ya. Ini kita giling adonannya, kira-kira aja ketebalannya. Digiling hingga adonannya itu ketebalannya sama ya. Kemudian kita isi bihun sebanyak 2 sendok makan. Kalau Mams mau isinya agak banyakan atau lebih sedikit itu sesuai selera ya Mams, tergantung Mams aja mau banyak atau mau sedikit ya. Kita rapatkan adonannya, kita cubit-cubit biar adonannya menempel dan gak mudah terbuka ya Mams. Kita cubit-cubit lagi. Setelah itu, setelah menempel, kita cubit lagi mulai dari bagian yang paling bawah. Dicubit, kemudian cubit lagi masuk ke dalam lagi, dicubit lagi. Prosesnya gitu ya Mams. Kalau Mams tetap nggak bisa yang manual, pakai yang cetakan itu juga boleh ya. Tapi sih untuk pastel Mami saranin bikinnya ngelipetnya itu manual ya Mams, biar adonannya itu nggak terbuka ya. Jadi deh Mams, pastelnya ini 1 kg tepung terigu. Untuk pastelnya jadi 46 pieces Mams. Kalau Mams mau kemasan frozen
Jangan ditumpuk-tumpuk kayak gini ya, berhubung mami mau langsung digoreng semua. Jadi ini mami tumpuk untuk hemat tempat ya mams, biar nggak banyak makan tempat. Kalau mams mau kemasan frozen, itu satu pastel harus dialasin ya mams, biar nggak nempel, dan satu tingkatan aja ya, nggak usah ditumpuk-tumpuk. Untuk menggoreng pastel, mami pakai api sedang cenderung kecil ya mams. Untuk apinya jangan terlalu besar ya, karena pastel itu cepat matang, jadi nggak usah besar-besar apinya. Ini kita goreng 2 kali goreng ya. Yang pertama itu tahapannya kita goreng setengah matang. Setelah digoreng setengah matang semuanya, kemudian kita goreng lagi untuk kedua kali yang goreng, agar pastelnya itu renyah dan empuk, dan dia itu bisa renyah seharian walaupun dalam keadaan di luar, nggak diplastikin kayak gitu ya mams. Jadi dia tetap renyah dan garing. Oh iya mams, ada tips satu lagi nih mams untuk kemasan frozen. Kalau misalkan mams mau lebih aman lagi, tips selanjutnya, pastelnya itu sebelum dimasukkan ke dalam kulkas atau frozen, itu kita goreng setengah matang dulu ya mams. Jadi pastelnya itu kita goreng setengah matang, kemudian setelah dingin lalu masukkan di frozen. Jadi bisa untuk kemasan stok frozen ya mams. Kalau mams nggak mau digoreng juga bisa ya, tapi jangan lupa mams, harus diperhatikan untuk pastelnya itu nggak boleh ditumpuk-tumpuk ya mam, dan di bawahnya itu dialasin plastik atau kertas roti biar dia nggak nempel satu sama lainnya. Sambil nunggu pastelnya mateng, ini mami mau kemas sambal kacangnya ya. Kalian bisa kemas dalam botol seperti ini atau dikemas pakai plastik juga bisa ya. Ini mami masukkan 2 sendok makan cuka, kira-kira sebanyak 2 sendok makan. Kalau mams nggak mau pakai cuka juga nggak apa-apa ya mam, soalnya kadang itu ada orang yang bisa makan cuka, ada yang nggak bisa ya. Jadi untuk cuka itu alternatif aja, mau dimasukin atau enggak. Ini kita masukkan perlahan-lahan ya mams ke dalam botol kemasan plastik ini ya. Kita masukkan satu persatu sambal kacangnya. Ini tuh sambal kacangnya endul banget ya mams, pedes, manis, enak, dan gurih. Udah gitu sambal kacangnya ini kental ya mams dan nggak encer. Jadi cocok banget nih mams untuk makan pastel, dan juga bisa juga untuk makan aneka gorengan lainnya ya mams, sambal kacang ini. Jadi nggak hanya untuk pastel ya mams. Dan ini mams penampakan pastel yang sudah digoreng, mami pakai 2 kali tahap goreng. Yang pertama mami goreng setengah matang, yang kedua mami goreng hingga matang. Jadi pastelnya itu renyah dan tahan lama. Dan untuk mams ini cocok banget buat ide jualan mams. Dan kalau mams mau mami masak apa lagi, jangan lupa komen ya mams, dan like dan subscribe. Makasih. Assalamualaikum sudah ngikutin channel mami.